Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dufna Natasha, biasa dipanggil Dufna. Di sini pada siang hari ini saya mungkin akan berbagi sedikit ilmu tentang penegakan keadilan yang berdasarkan pesan-pesan yang diberikan oleh Allah melalui kalamnya, yaitu Al-Quran. Ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan di dalamnya untuk bagaimana perkara-perkara itu diadili dalam keadilan yang seadil-adilnya, sehingga tidak mengalami kezoliman atau bisa disebut tidak terjadinya keadilan yang seharusnya diadilkan. Nah, bagaimana keadilan itu harus diadilkan? Itu harus sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan keadilan. Itu kita harus memiliki landasan-landasan ayat-ayat Al-Quran untuk dipegang teguh dalam mengatasi keadilan tersebut. Salah satunya hakim. Itu harus memiliki rasa keadilan yang tinggi, dalam artian harus berlaku secara adil dalam memecahkan perkara di pengadilan. Nah, perintah adil ini itu oleh Allah disebutkan apabila itu tidak adil atau hakim itu tidak bersikap adil dalam pengadilan atau dalam memecahkan perkara itu sudah menyalahi perintah Allah dan itu bisa diartikan sebagai berdosa. Seperti yang disebutkan pada surat An-Nisa 58, sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat yang berhak menerimanya. Digarisbawahi, yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan keadilan. Nah, berhak menerimanya ini adalah orang yang emang seharusnya dibela dan keadilannya harus segera ditegakkan. Bukan yang dia tidak memiliki hak untuk menerima itu, tapi kita bela. Seperti itu. Dan menetapkan dengan adil. Jadi semua perkara-perkara, putusan-putusan itu harus adil, harus seimbang. Tidak memihak A dan tidak memihak pada B. Sehingga keadilan yang nantinya akan diputuskan itu sesuai keridhaan hakim dan keridhaan pada keputusan-keputusan yang diberikan. Sehingga terdakwa dan pendakwa itu bisa menerima dengan lapang dada bahwa memang faktanya bahwa keadilan itu memang adanya, sehingga bisa menerima dengan lapang dada. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua, setelah bersikap adil itu adalah tidak pandang bulu. Pengertiannya di sini itu bahwa ketika kita menjadi hakim atau orang yang diberikan amanah untuk menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan sekitar kita atau di pengadilan itu yang sifatnya untuk menegakkan keadilan, itu kita harus bersikap objektif. Jadi tidak memandang dia itu kerabat kita atau dia itu dari saudara kita atau mungkin itu dari sahabat kita. Jadi memang ketika kita diberikan amanah itu melalui resmi atau tidak resmi, dalam memecahkan perkara itu kita harus di posisi yang netral. Jadi tidak berarti kita kenal, kita dekat, kita bisa lebih condong kepada pernyataan-pernyataan atau bukti-bukti yang diberikan dari orang terdekat kita tersebut. Yang selanjutnya adalah mengadili tanpa kebencian. Seperti yang kita ketahui dari materi sebelumnya, kalau kita mengadili tidak diharuskan tidak memandang bulu karena itu kerabat kita atau apa orang terdekat. Yang selanjutnya ini adalah mengadili tanpa kebencian. Jadi ketika kita mengadili dengan ada rasa emosional, kita tidak suka dengan orang itu atau orang itu melakukan kebohongan-kebohongan di luar dari perkara yang dia buat atau
segala hal yang menimbulkan kita membenci pada orang itu atau oknum itu, maka kita itu harus menghindarkan rasa-rasa itu. Kembali lagi, dalam menghadapi peradilan atau dalam membuat keputusan-keputusan dalam suatu perkara, kita itu harus bersifat netral. Jadi harus menjauhkan dari sifat benci atau sifat terlalu sayang. Seperti itu. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Jadi, jangan sampai kita itu melakukan keputusan, memberikan keputusan atas berdasarkan kebencian, sehingga itu akan menjadikan sebagai kezaliman. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, berarti ketika kita semakin adil, semakin kita memberikan putusan-putusan sesuai dengan Al-Quran yang dijelaskan, maka semakin tingkat ketakwaan kita itu bertambah. Karena apa? Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Jadi sifat adil dan yang lainnya itu bersandingan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita bertakwa kepada Allah, itu sifat keadilan dalam kejujuran dalam diri kita itu akan bertambah. Mungkin materi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga materi ini menjadi materi yang bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.